Bahkan ASN saja yang sekarang ini dinas di pemerintahan Kabupaten Donggala itu pulang balik. Pulang baliknya dalam artian ya mereka pergi pagi, tentu pulang itu pasti akan memakan banyak waktu lagi. Oh, jadi Anda mau memanfaatkan isu tentang pemekaran ini. Selamat datang di channel YouTube Bung Iwan, di obrolan santai Bung Iwan. Kali ini saya kedatangan tamu Ihlul Muhtadin ya, politisi muda yang potensial 2024. Saya menghadirkan beliau Ihlul Muhtadin untuk berbincang-bincang di obrolan santai Bung Iwan. Tapi kali ini bukan hanya Ihlul yang hadir di obrolan santai Bung Iwan, tapi juga ada Vera ya. Kebetulan Vera ini mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan berapa? 2018. 2018, sedang menyelesaikan studi dan ya mudah-mudahan bisa ikut jejak Ihlul ya. Insyaallah. Oke. Apa kabar bro? Alhamdulillah, kabar baik Bung Iwan. Oke. Barangkali perkenalan dulu ya. Oh ya. Siapa Iya. sosok ente ini siapa begitu ya? Iya. Bro Ihlul ini siapa? Lalu apa aktivitas Ya. dan sebagainya ya? Coba cerita dulu. Nanti kan Vera juga bisa tanya. Iya. Kita santai saja, ayo diminum. Jadi nama saya Ihlul Muhtadin, biasa dipanggil Ihlul atau Ilul. Saya juga alumni dari Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tadulako angkatan 2016. Kalau lahir di Lero di Kecamatan Sindue Pak, Iya. di Kabupaten Donggala, di Lero Bung, di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Iya. Memang sih sekarang masih ya mungkin sebagian orang beranggapan bahwa ya masih terlalu dini untuk membicarakan 2024, dan juga ya mungkin dari kondisi umur juga ya pasti orang beranggapan wah masih belia, masih panjang jenjang karirnya, paling tidak kenapa langsung masuk di dunia politik. Cuman saya beranggapan begini Bung, segala sesuatu yang ada di Republik ini mau tidak mau kita harus bicara tentang politik, entah itu ekonominya, perikanan dan kelautan, pertanian, pasti selalu ada pembicaraan terkait tentang politik. Karena bicara tentang politik ya kita akan bicara tentang regulasi, kebijakan, dan yang lainnya yang terikat dengan dunia politik itu sendiri. Sepengetahuan saya seperti itu. Tapi kalau saya bukan soal waktu dini, justru sekarang ini banyak politisi Ya. yang nanti mau dekat pemilu baru turun, baru terjun. Nah harusnya kan politisi-politisi muda seperti ini walaupun baru di dalam dunia politik, tapi paling tidak kan sudah menunjukkan eksistensinya, Ya. lalu pengabdiannya dan sebagainya, dan selalu diapresiasi kan. Nah saya menghadirkan itu kan ada sesuatu yang luar biasa yang paling tidak banyak penonton ya yang Iya, harus iya. tahu ya, termasuk konstituen, termasuk masyarakat di dapil Bro dua. Ihlul Ya, ya. siap. Nah, Siap, Bung. Bro Ihlul ini dapilnya dari mana? Dapil yang mau maju ini? Kalau Maksudnya mau maju dapil. kalau dapil ini di wilayah administrasi Kabupaten Donggala itu di dapil 2, Bung. Dapil 2 ini terdiri dari 4 kecamatan, 36 desa. Ini ada perubahan. Kemarin kan dapil itu termasuk dapil 3, cuman Iya. dengan adanya regulasi baru dari KPUD Kabupaten Donggala ada perubahan dapil. Di dapil 2 itu terdiri dari 4 kecamatan. 4 kecamatan itu meliputi Kecamatan Tanam Togea, Labuan, Sindue Induk, dan Sindue Tembus Sabora. Nah, di 4 kecamatan ini Bung itu terdiri dari 36 desa. 36 desa. Dan alhamdulillah di 36 desa, khususnya di 4 kecamatan itu sudah terbentuk beberapa simpatisan dan juga beberapa teman-teman kemarin yang terhimpun di dalam himpunan waktu masih aktif di kegiatan kampus, baik itu eksternal maupun internal kampus, dan juga beberapa kawan-kawan pemuda yang tersebar di 4 kecamatan itu. Ini kan
pemilu masih lama ya, sekitar berapa tahun? 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah ya. Ya 2 tahun setengah. 2024 bulan apa? Februari ya. Februari. Nah, saat ini apa yang Bro Ihlul buat ya? Apa aktivitas Ya. atau profesi sekarang dijalani? Aktivitas saat ini saya setelah selesai dari program studi ilmu pemerintahan, saya bergelut di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, saya sempat kemarin buka kedai, ya kedai kecil-kecilan bergelut di bidang UMKM, serta juga bergelut di bidang pertanian, jual beli jagung. Jual beli jagung, kemudian ada benahi beberapa juga teman-teman pemuda khususnya di LSM. Di LSM yang ada di wilayah Dapil itu, ya memang tujuannya sekarang ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan Bung, ya investasi sosial kita. Ya investasi sosial kita paling tidak ya untuk mendongkrak popularitas kita. Ya karena tidak menutup kemungkinan pastikan dalam hal ini pesaing-pesaing kita, lawan-lawan politik kita itu ya pasti sudah ada yang di atas umur kita, kemudian bicara tentang segi pengalaman, mereka pasti lebih pengalamannya. Paling tidak apa sih pembedaannya antara kaum muda dengan mereka yang dulu aktif di dunia politik itu? Ya, secara tidak langsung, memang kita masih minim pengalaman. Kita akui itu ya, tapi paling tidak anak muda hadir dengan nuansa baru, karena yang kita tawarkan masa depan, bukan masa lalu. Jadi seperti itu. Anda di partai apa ini? Kalau partai ini, Bung Iwan, ya memang partai yang masih terbilang baru. Saya sekarang aktif di Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora. Alhamdulillah saat ini dipercayakan sebagai sekretaris kabupaten. Sekretaris kabupaten yang karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Donggala ini memiliki 16 kecamatan, 158 desa dan 9 kelurahan. Dan memang kondisi geografis di wilayah Kabupaten Donggala ini memang kalau dibilang jauh memang sangat terbilang jauh. Bayangkan saja wilayah administrasi pemerintahannya itu ada di Donggala kota sana, di Banawa Induk. Nah, sementara bicara tentang sektor pertanian dan sektor perkebunan itu kebanyakan masuk ke wilayah Pantai Barat. Bahkan ASN saja yang sekarang ini dinas di pemerintahan Kabupaten Donggala itu pulang balik. Pulang baliknya dalam artian ya mereka pergi pagi, tentu pulang itu pasti akan memakan banyak waktu lagi. Oh, jadi Anda mau memanfaatkan isu tentang pemekaran ini? Nah, maksudnya apa kira-kira? Apa yang menjadi visi Anda atau rencana Anda atau isu-isu yang Anda jual di masyarakat nanti kelak? Mulai dari sekarang dan ke depan, apakah Anda juga menjadikan Bro Ihlul ini menjadikan isu itu menjadi isu jualan politik? Karena ini kan dua periode bupati yang menjanjikan itu. Pak Kasman ya. Saya rasa begini Bu. Tiba-tiba masuk ke soal secara geografis ya dan sebagainya. Iya. Jadi ini asiknya kita obrolan dengan Bung Iwan ini. Dia bisa tangkap bahasa semantik dari kita ini kan. Jadi begini Bu. Sebenarnya kalau isu terkait tentang pemekaran Donggala Utara itu ya bisa dibilang itu bukan isu baru lagi ya. Dan itu sering dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang ingin memiliki kepentingan di 2024. Cuman kan dalam hal ini saya paham bagaimana kondisi psikologi masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala. Ya paling tidak kalau isu itu lagi kita mainkan pasti sudah tidak laku lagi. Pasti sudah tidak laku lagi karena banyaknya elit-elit politik dan aktor-aktor politik yang memanfaatkan isu tadi. Ya saya belum buka sekali nanti ya, terakhir nanti lawan-lawan bicara strategi kan menurut saya isu itu tidak pernah tidak laku. Iya betul. Nah, tinggal bagaimana membalut isu itu menjadi komitmen politik betul. Atau political will, kemauan politik yang harus diwujudkan kan begitu. Betul. Nah, kalau memang bagaimana strategi ya itu tentu Bro yang tahu ya bagaimana kemudian menerapkan itu karena tadi soal psikologi masyarakat Donggala wilayah utara lah. Utara kan paling tidak Bro Ihlul yang bisa petakan kan. Cuma tadi kita kembali ke masalah itu kan isu yang akan menjadi salah satu bagian dari jualan-jualan para politisi ya. Nah, tadi sebagai partai baru. Seberapa besar Anda yakin bahwa partai ini akan lolos di pemilu 2024? Iya. Ini kan partai baru, beda dengan partai lama ya. Iya betul. Partai baru paling tidak kalau partai baru ini tidak ada
tidak ada kompetitor di dalam internal karena belum ada yang mewakili partai itu ya. Betul. Itu salah satu hal yang positif dan bagus menurut saya. Hmm. Tapi hal yang lain yang perlu Iya, dikritisi juga Iya, ini kan betul. partai baru. Betul. Nah, penentuan partai itu lolos itu di kisaran sekitar di akhir tahun 2023 ya. Iya. Karena 2024 kan pilkada pileg sudah dimulai. Nah, ini kan ada masih ya partai-partai baru ini masih berjuang untuk lolos. Nah, Iya. seberapa yakin Anda terhadap partai Anda ini lolos dengan posisi yang prestisius tadi itu ya? Iya, betul. Yang sekretaris ya? Wakil sekretaris. Kan luar biasa kalau sekretaris kabupaten. Biasanya kan ada baru sekretaris kecamatan, sekretaris ya. Tapi ini langsung sekretaris itu kan satu hal yang perlu diacungi jempol ya. Ya, alhamdulillah sebenarnya sih dipercayakan mengemban amanah itu sebagai sekretaris kabupaten ya. Paling tidak kita cukup optimis bahwasanya Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini bisa lolos di verifikasi KPU nanti. Yang jelas sekarang kan PKPU baru sudah ada. Saya lihat dari range jadwal yang ditentukan PKPU baru ini bulan 7 ini adalah verifikasi faktual dari parpol sebagai peserta pemilu. Ya paling tidak memang nafas kita itu terukur di bulan 7 ini nanti, entah lolos dan tidaknya partai ini di bulan 7 ini. Nah, kira-kira kalau partai Anda tidak lolos, Ya, ini- apa yang Anda lakukan? Anda ini kan ibaratnya sudah melakukan proses marketing, Betul. sudah menjual diri Anda kan ke masyarakat. Betul, Tiba-tiba Bang. partai Anda tidak lolos, ini apa yang Anda Betul, lakukan? Yang pertama sih ini ya insya Allah lolos, kita tetap optimis. Optimis ya, iya. Ya paling tidak kalau toh memang partai ini tidak lolos, minimal ada 2 opsi Iya. yang sekarang ini terfikirkan di dalam pikiran ini. Yang pertama itu kita berhentikan sejenak langkah kita untuk menuju 2024, dan yang kedua adalah paling tidak kita cari perahu baru yang memang mau siap kita dengan segala konsekuensi yang ada. Karena saya yakin dan percaya teman-teman yang sudah ikut tergabung dalam simpatisan saat ini, Iya. relawan saat ini, keluarga dan kawan-kawan dekat, entah itu struktural partai, saya yakin dan percaya jika saya pindah ke partai baru nantinya yang mungkin Partai lain. partai lain yang nanti Iya. saya yakin teman-teman ini pasti bakalan ikut. Ya, itulah maksudnya kan terlalu apa ya? Ya kalau bahasa psikologinya terlalu mental kerupuk kalau Anda langsung bilang kita berhentikan niat untuk Iya, menjadi. betul. Karena mau apa ya? Anda sudah menanamkan proses sosialisasi ya, penanaman nilai-nilai sosial Anda dan sebagainya kan, lalu Anda berhenti kan sayang juga. Iya, betul. Bagaimana? Tuh, Vera dari mana asalnya? Dari Kabupaten Sinjai. Oh, Kabupaten Sinjai. Sulawesi Selatan ya. Jadi di Palu ini sejak 2018 atau Dari 2018. Ya. tapi kuliah murni atau sambil kerja? Kemarin sempat kerja dan berhenti lagi. Kenapa? Apa? Agak terganggu kuliahnya, agak terganggu. Oh begitu, Iya. berhenti kuliah. Biar sekarang proses sudah selesai penelitian. Sudah. Sudah. Iya. Terus, Target selesai kapan? Insya Allah semester ini. Oh, insya Allah. Ya. Amin amin. Ada pertanyaan untuk? Oh iya Kak, ini kan kalau didengar tadi sudah sangat jauh ya persiapannya. Kira-kira sudah sampai mana itu Kak? Persiapan sebesar apa sudah persiapannya untuk Kira-kira pengorbanannya sudah Iya. sampai apa? Iya. Yang jelas kalau pengorbanan ini ya pasti banyak, mulai dari waktu, pikiran, tenaga, Iya. dan yang mungkin juga dari segi finansial. Cuman kan kalau kita presentasikan dari angka 50 sampai 100%, ya paling tidak kita sudah mendekati angka 95%. Ya saya tetap optimis ini partai tetap lolos ya. Karena begini Bung, kita ini kan sudah terlanjur basah istilahnya kan. Iya. Kita sudah terlanjur basah, tidak mungkin kita naik di permukaan itu kering tapi tidak berisi. Betul. Paling tidak kita naik ke permukaan kering dan sudah ada isinya. Iya. Karena saya yakin dan percaya bicara tentang politik pasti hanya ada 2 opsi, Iya. yaitu isi kepala dan isi dompet. Betul. Tapi saya orang yang beranggapan bahwa jika saya punya isi kepala pasti isi dompet akan mengikuti secara sendiri. Seperti itu. Ya, kalau menyambung tadi apa yang sudah Anda lakukan? Mamanya hal-hal praktis lah. Hal kalau untuk Iya. kalau sekarang Ini di luar lingkungan keluarga kan, karena politik ini kita tidak bisa betul keluarga, hubungan keluarga harus kita bangun. iya betul. Tapi tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan keluarga kan. Iya betul. Nah, kira-kira
modal sosial apa yang Anda bangun di luar keluarga Anda itu? Iya ya. Alhamdulillah untuk saat ini modal sosial yang dibangun ini karena saya kemarin ini kan sempat gagas juga paguyuban di tingkatan kecamatan, dan juga ada beberapa kawan-kawan pemuda yang aktif di kegiatan pencinta alam. Iya. Kemudian ada beberapa juga orang tua kita ya dalam tanda kutip mereka bergelut di bidang sektor pertanian. Dan kita lakukan pendampingan, kita lakukan pelatihan. Kemudian ya insya Allah mungkin melalui investasi sosial itu ya paling tidak bisa meringankan sedikit beban kita untuk menuju 24. Sebenarnya masih banyak lagi sih Bung Iwan. Cuman kan saya yakin dan percaya di wilayah dapil yang saya, dari beberapa dapil yang ada ya wilayah dapil itu dapil yang betul-betul panas. Ya paling tidak Sengit ya? Sengit sekali. Jadi seperti itu Bung. Kalau Anda bergabung di Partai Gelora ini tahun berapa? Sejak tahun berapa? Saya gabung di Partai Gelora ini 2020. Gabung ya? Masuk di Sulawesi Tengah partai itu? Masuk di Sulawesi Tengah partai ini dari 2019 sudah ikut Sebagai pendukung? sebagai pendukung, bukan pengusung ya, Ya. karena Kan belum ada, belum menjadi peserta belum menjadi peserta pemilu. Menjadi pendukung Iya, Pilgub pemilihan gubernur ya? gubernur ya. Lalu Anda di situ sebagai apa? Saya di situ. Anda bergabung kan 2020? Iya 2020. Jadi begini nih. Kita bergabung 2020 itu Iya. jabatannya langsung wakil Iya, iya. sekretaris atau? Saya mungkin cerita sedikit ya sebelum saya di sini. Saya sebenarnya sebelum di partai ini ada partai yang lain kemarin saya pegang. Sebutlah partai A. Iya. Saya kemarin dipercayakan sebagai ketua DPC di partai itu. Iya. Kemudian juga dipercayakan sebagai wakil ketua Bapilu Iya. di kabupaten partai A tadi. Ya memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di dalam internal partai itu pasti banyak dinamika, pasti banyak persoalan perbedaan pendapat ya. Beranjak dari situlah kemarin saya hengkang di partai ini. Persoalan internal lah kemarin. Nah, dari persoalan internal itu ya paling tidak saya memiliki satu komitmen. Partai yang buat konflik itu tadi ya paling tidak merasa menyesal lah buang saya di situ. Oh begitu ya? Iya. Partai itu merasa menyesal ya? Merasa menyesal. Ingat ya, partai itu menyesal ya. Tidak perlu kita sebut nama partai ya. Iya. Oke. Lanjut. Setelah pindah keluar dari itu, Keluar melihat dari dinamika polarisasi yang terjadi di partai itu, partai sebelumnya tadi partai A ya, partai A X lah. ya, partai X. Lalu Anda langsung pindah atau Anda masih vakum? Saya vakum Hmm. benahi kedai kemarin, kedai kecil-kecilan, warung kopi, benahi di situ. Nah kebetulan ada teman yang dari Fakultas Hukum. Hmm. Pada saat itu kan sama-sama kuliah kemarin, aktif juga di beberapa eksternal dan internal kampus. Hmm. Beliau hubungi saya, temannya dari Fakultas Hukum, atas nama Risaldi Alif Putra. Terima kasih bang. Dia hubungi saya, dia beri tawaran. Tahun berapa itu? Pas saya keluar itu sebenarnya nih partai ini, saya dari Partai Gelora ini komunikasinya dari 2018 itu sebenarnya Bu. Cuman saya belum sempat ambil karena itu tadi saya masih di partai yang lain. Iya. Ya paling tidak kita harus buat komitmen dari partai itu, karena tidak mungkin saya masih pegang ini partai langsung saya mau tangkap. Pasti Iya. kita bisa diukur orang kan. Iya, iya. Ya. Komunikasi lah 2018 itu. Dia sampaikan mau gabung tidak di partai ini. Partai ini partai baru dan ada senior-senior kita di dalam juga. Saya bilang ya belum lah, karena saya masih gabung di partai ini. Nah, setelah beliau tahu saya keluar dari partai yang tadi, bangun komunikasi ulang. Kebetulan pada saat itu Partai Gelora ini kan sudah masuk memang di wilayah Kabupaten Donggala. Cuman sekretaris kabupaten pada saat itu mengundurkan diri. Nah, ketua kabupaten sekarang itu sebenarnya belum lama juga dia pegang, tapi dia yang duluan dibanding saya. Yang lalu pegang Kabupaten Donggala itu atas nama Pak Rahman. Sekarang kan Pak Norsado. Nah, melalui komunikasi dari teman itu tadi dan juga atas nama Pak Iqbal, pada saat itu beliau di DPW provinsi kan, dia komunikasi ke saya, ya mau nggak gabung partai ini karena niat kan ada untuk 2024. Saya awalnya berpikiran juga ini partai baru, saya bilang begitu kan, ya paling tidak banyak hal yang kita korbankan di situ, tidak usah kita jabarkan satu persatu.
pasti masyarakat juga paham bagaimana dinamika dan permainan di partai kalau baru. partai lama ini kan sudah lama Ya. ada akarnya, Betul, begitu kan. sudah Kalau partai baru ini kan baru menanam akar kan. Baru menanam akar. Nah, itu kan jadi tantangan Anda Jadi dan tantangan. kerja keras Anda. Tantangan sekali. Tantangan sekali. Berat sekali. Nah, untuk di Kabupaten Donggala, terutama di tingkat kecamatan, Mm-mm. sudah seberapa luasnya tersebar pengurus-pengurus partai di tingkat kecamatan dan di tingkat desa? Ada sampai di tingkat desa ini? Ada tingkat desa. Ya walaupun sih memang belum merata di beberapa desa kan. Di dapil Anda khususnya? Di dapil saya itu mungkin saya petakan dari satu kecamatan Iya. punya. Kalau di wilayah kecamatan Tanan Tovea itu kan kecamatan Tanan Tovea terdiri dari 10 desa itu kalau saya tidak salah. Kalau salah ya mungkin diklarifikasi nanti. Itu sudah ada sekitar 5 desa dari 10 desa itu tadi. Kecamatan Labuan kan itu ada 7 desa. Iya. Dari 7 desa kita sudah punya 4. Nah, di kecamatan Sindue 13 desa alhamdulillah sudah ada semua di jaring struktural di tingkatan desanya. Kecamatan Sindue Tembus Sabora seperti itu juga sudah semua. Ya memang tinggal 2 kecamatan ini kita benahi lagi. Tinggal 2 kecamatan ini. Kalau dari segi pengurus tingkatan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Donggala itu sebenarnya sudah terisi semua di 16 kecamatan itu. Cuman kan untuk mengukur kerja kita karena itu tadi kondisi geografis Kabupaten Donggala sangat jauh sekali. Ya paling tidak 10 kecamatan kita jadikan sampel untuk verifikasi KPU yang akan datang nanti. Jadi 10 kecamatan itu kita jadikan sampel untuk verifikasi di KPUD Kabupaten Donggala nanti, seperti itu. Kalau untuk sumber sumber data awal pemetaan kekuatan Anda, siapa partai apa yang jadi lawan berat atau saingan berat Anda di dapil Anda ini, partai yang dominan atau menyebar? Kalau saya ambil Kalau ambil partai berdasarkan 2019 kemarin. iya, makanya itu saya mau ambil rujukan dari 2019 kemarin.